atas dukungan masyarakat pada waktu bersamaan, pada kemudian didelegasikan kepada saya. Hari ini sebetulnya kita ingin memberi informasi terkait penerimaan mahasiswa melalui atau yang mendapat bantuan yang populer dengan sebutan bidik misi. Jadi perlu saya sampaikan bahwa pada tahun 2012, tahun akademik tahun ini, Universitas Terdulako menerima mahasiswa sejumlah 8.786 melalui 3 jalur. Jalur SNPTN itu sudah kita lewati, jalur SBMPTN juga sudah pengumuman, dan terakhir melalui jalur SNPTN yang insya Allah besok kita akan mulai seleksinya. Selain itu, kita juga menerima mahasiswa melalui program afirmasi pendidikan tinggi yang disingkat dengan ADIK, diperuntukkan bagi wilayah Papua, Papua Barat, wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Untuk mahasiswa yang SNPTN dan SDPTN, pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup selama 8 semester S1. Nah, yang tadi itu bidik misi ya. Jadi bidik misi sebetulnya ini bukan beasiswa sebagai apresiasi atau dukungan dana terhadap mahasiswa yang berprestasi, tetapi bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah karena mempunyai potensi akademik, punya kemampuan secara intelektual, namun tidak memiliki finansial yang cukup untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, dengan demikian dapat membangkitkan harapan dan memberi kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi tetapi memiliki potensi akademik untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi. Nah, kita Universitas Terdulako tahun 2019 ini itu mendapat kuota bidik misi sejumlah 1.506 orang yang terdistribusi kepada 504 mahasiswa melalui jalur SNPTN yang sudah lewat ya, dan 1.002 bagi mahasiswa melalui jalur SBMPTN, sehingga total tadi itu berapa total? Ya, 1.506 ya. Nah, kuota ini sangat terbatas, jadi angka 1.006 itu angka itu hanya sangat sedikit jika dibandingkan dengan kuota mahasiswa kita terima sekitar 800-an, 8.000. Bahkan kuota, jadi setelah kita hitung, kita bagi, ada untuk SNPTN sejumlah berapa tadi? Sejumlah 504, maka yang tersisa itu dari kuota 1.506 tinggal 1.002. 1.002 ini akan didistribusi kepada mahasiswa lulusan SBMPTN. Ada problem, ternyata yang lulus SBMPTN untuk mendapatkan bidik misi itu sejumlah 1.828. Dengan demikian akan ada pengurangan terhadap mahasiswa yang sudah diterima itu berjumlah 825. Nah, karena itu rektor yang punya kepedulian terhadap pemberian akses kepada mahasiswa yang terbatas secara ekonomi tapi tidak kemampuan akademik, agar juga mereka mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi. Nah, maka kemudian rektor menyurat kepada Kemendikbud meminta penambahan kuota sampai pada angka 2.500. Nah, dengan demikian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang tidak mampu secara ekonomi tapi memiliki kelebihan secara intelektual ada. Karena memang Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi
merupakan daerah yang baru saja terdampak gempa. Nah, dengan demikian terjadi kondisi yang berdampak pada penurunan kemampuan orang tua mahasiswa yang itu tadi boleh jadi punya kemampuan. Rektor mendorong kita sekarang sudah menguat sehingga kita berharap ada penambahan kuota seperti yang kita usulkan. Kalau 2.500 itu hampir sepertiga ya, dari 8.000 ya, sudah 30%. Itu sudah memadai, kita dorong. Dan Pak Rektor juga melakukan upaya lain dengan cara memberi kuota 10% kepada mahasiswa yang direkomendasi oleh pemerintah kabupaten Sulawesi Tengah dan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah untuk menyekolahkan anak yang pintar, punya keterbatasan finansial. Maka itu jika Pemda mengirim nama, memutus nama, dipersyaratkan agar supaya mereka menanggung seluruh atau separuh dari biaya perkuliahan selama di UTAR. Jadi sekali lagi Pak Rektor sangat care, sangat peduli dengan situasi ekonomi orang tua mahasiswa. Makanya kita dorong dua tadi, mendesak kepada Kementerian Pendidikan untuk penambahan kuota, dan kita lakukan kerjasama. Kita tawarkan kepada pemerintah kabupaten dan provinsi Sulawesi Tengah agar supaya memberi kesempatan anak-anak yang punya kemampuan akademik terbatas secara ekonomi dengan catatan mereka biaya. Ini semua sedang berproses. Oke, saya kira itu. Sekali lagi, saya tambahkan. Jadi proses bidik misi ini itu melewati proses seleksi yang ketat dan sangat selektif, sehingga tidak semua orang yang dinyatakan lulus bidik misi itu mendapatkan. Kita harus lakukan verifikasi dulu. Kita ingin pastikan bahwa memang orang yang mendapat bidik misi itu adalah memang orang yang pantas dan layak. Jika dalam perjalanan kemudian kita temukan bukti-bukti bahwa ternyata orang itu sesungguhnya mampu secara ekonomi, maka segera kita putuskan cabut bidik misinya. Jadi sekarang sedang proses seleksi untuk terjaring bidik misi. Nah, nanti baru dia sudah menjelaskan ya bagaimana proses seleksi sehingga nanti kita bisa menemukan angka yang saya bilang tadi 1.000. Dan itu tidak ada jaminan yang sudah dapat itu kemudian dia bertahan sampai selesai. Akan terjadi perubahan, akan dievaluasi. Ada verifikasi lapangan juga. Ada verifikasi lapangan, dan jika temukan tidak seperti itu dari sisi ekonomi kita perhatikan, termasuk indeks prestasi. Karena yang diberikan ini ekonominya terbatas, tapi punya kemampuan lebih. Salah satu tidak dipenuhi atau dalam perjalanan tidak terpenuhi salah satunya, maka kemudian dicabut pemberian bantuan bidik misi itu. Oke, silakan Pak Rudi. Mungkin ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan? Verifikasi, ada penambahan kuota, maka tetap konsepnya itu kan konsep tidak mampu ya. Nah, di antara mereka ini jika memang benar tidak mampu, lalu serahkan ini diprioritaskan tidak, diprioritaskan untuk dapat. Oh, berarti mereka istilahnya jadi cadangan dulu Pak ya? Cadangan ya. Oh iya. Nah, kalau penambahan kuota, katanya Karena seluruh data-data mahasiswa baru 2019 itu kita punya ya, semuanya. Jadi mereka memasukkan, mengupload, sehingga semuanya kita ranking. Apakah mendapatkan bidik misi atau yang tidak mendapatkan bidik misi, itu punya ranking pendapatan ekonominya semuanya. Jadi sebentar itu kita akan buka ulang kalau ada penambahan. Jadi ada yang sudah lulus bidik misi, ada yang UKT 1 sekarang yang bayar 500, ada yang UKT 2. Mungkin mereka yang UKT 1, UKT 2 menjadi bidik misi. Kemudian kalau ada sisa UKT 3 lagi, kita lihat indeks-indeks ekonominya lagi. Tapi tetap kemungkinan penerimanya harus yang dari dua jalur itu Pak ya, SN dengan SN. Oh iya, Tetap. bahkan deh betapa terdistribusi secara merata bidik misi itu dari kedokteran enggak? Atau orangnya?
Ya, betul. Untuk yang Untuk sementara hasil verifikasi dari keempat orang tersebut, satu orang yang diperkirakan tidak layak. Tidak layak, jadi cuma tinggal diperkirakan karena perlu ada verifikasi Ya. lanjutan. Ya, jadi yang 3 orang yang sudah lolos bidik misi, jadi itu saya disebutkan ya. Jadi 3 orang ikut melalui 3 orang masuk program bidik misi di Fakultas Kedokteran. Iya, 3 orang. Jadi artinya kan merata kan? Jadi itu menunjukkan bahwa kedokteran bukan fakultas yang eksklusif. Ternyata juga bisa dimasuki oleh orang yang kemampuannya secara ekonomi terbatas, tapi punya kemampuan intelektual di atas rata-rata. Berarti kuota beasiswa Pak bidik misi tahun ini terdistribusi ke semua fakultas Pak? Ya, distribusi. Semua. Kedokteran saya dapat ya. Nah, coba yang ini kan. Apalagi yang lain. Mungkin untuk terkait SM Pak boleh jelaskan sedikit untuk pelaksanaan SMA ujian besok ini kan? Besok kita mulai jam pembukaannya kita setengah 7. Ya, pendaftarannya berapa? Ya, jumlah pendaftar terakhir itu berapa? besok lagi kita Data terakhir 5.000 lebih Pak ya kata Iya, Pak 5.000-an. Darsikin bilang. Ya. Tapi 5.000-an itu terdistribusi, ada yang di Pasca, kemudian ada yang 766 dengan Morowali dan ada yang di sini. Kalau yang tes di sini kurang lebih 4.900 lebih. 900 berapa tapi 4.900. SM kan kita besok ketemu. kan. Nah, kita diskusi SM lagi besok. Toh? Ujian hanya di Untat semua Pak ya lokasi Iya, di pelaksanaan. Untat saja. Ujian tertulis Pak ya. Ya. Kan besok pembukaan ada kan? Ada Pak. Nanti pagi-pagi. Nah, itu nanti ada laporannya Pak Warid nanti disampaikan. Ya. Siap. terakhir saya ini Pak, berarti maksudnya biar mereka yang sekitar 800 yang terselisih ini nanti kan tidak, artinya mereka masih punya harapan. Ya. Ya, Harapan mereka berjalan ini. Pak, misalnya berjalan, kemudian yang sudah terima ini berhenti atau seperti apa, mereka bisa Kita ganti kan? prioritaskan ya. Daftar tunggu lah istilahnya. Jadi yang 800 ini juga ada sebagian masuk UKT 1 yang 500.000, ada yang per semester, ada yang sebagian masuk UKT 2 yang 1 juta, ada juga yang masuk UKT 3 karena ada juga yang lulus bidik misi dan lolos SB ini ternyata mampu. Pegawai negeri golongan 4 itu kita temukan. Jadi itu langsung dia tidak mendapatkan UKT 1, UKT 2 langsung ke UKT yang standar. Banyak juga yang mengundurkan diri karena di dalam program kita itu mereka bikin perjanjian. Kalau ditemukan malah mereka itu perjanjiannya itu disanksi untuk dibatalkan kelulusannya. Jadi dengan begitu mereka ada tekanan sehingga banyak yang mengundurkan diri secara langsung, secara inisiatif sendiri banyak. Begitu juga yang PNS golongan tinggi. Boleh terakhir Pak, siapa tahu? Sama terakhir. Penerima bidik misi tahun ini lebih banyak berasal dari daerah mana? Menyebar deh. Tidak ada yang mungkin ada yang lebih banyak di kota Palu. Menyebar. Nasional. Kedokteran itu dari luar. Iya, ya? dari luar Kedokteran semua. dari Jawa ya. Dari Jawa itu salah. Dari Jawa. Jadi ini kan namanya ujian nasional. Maka diakses oleh secara nasional. Jadi bidik misi dari berbagai daerah. Bahkan ada program adik itu afirmasi pendidikan tinggi itu dikhususkan kepada teman-teman dari Papua Barat, 3T. Tidak. Tahun ini ada penerimaan adik berapa? Ada 9 orang. Sedia? 39 orang. 9 orang. 9 orang. Ini sudah datang belum? Sebagian. Sudah 4 yang datang. 4 orang. Kan memang batasnya tidak dibatasi, mereka datang kira-kira diperkirakan awal Agustus sudah semua masuk. Kemudian adik Papua sementara sekarang mereka latihan bela negara di Makassar. Sementara jadi kita menunggu dari Makassar mereka. Berarti akan ada penerimaan khusus. Ya, Ada pertemuan khusus. Nanti diundang juga bapak-bapak. Itu 9 orang. Kalau tahun lalu Pak kuota bidik misi berapa? Tahun lalu Pak kuota. Sedikit tahun lalu itu. Berarti ada penambahan yang tahun ini Pak ya? Alhamdulillah karena ada yang dari TKI yang 3T. 3T itu ternyata Kuwato. Yang di tetangga, provinsi tetangga Sulawesi Barat ada. Kemudian ada Papua sebagian. Papua kurang lebih ada sekitar 3 atau 4 orang. Adik. Adik.
Kalau Pak, mungkin soal bisa nggak dibahasakan bahwa pengajuan penambahan kuota bidik misi itu untuk mengantisipasi melebihnya jumlah pendaftar yang lolos bidik misi dibanding kuotanya, bisa nggak dibahasakan? Iya, rektor Bisa. sudah menyurat. Jadi rektor sudah menyurat ke menteri, Iya. sudah ajukan permohonan ke menteri agar supaya ada dihapus saja. Jadi untuk mengantisipasi jumlah Ya, yang ya. lolos bidik misi Bahkan dibanding kuota. kita lebihkan. Iya. Kan begini, sistem kita sekarang. Nanti Pak Idun jelaskan ya, Pak Idun. Jadi begitu dia masuk, Bapak jelaskan. Itulah kita kotakan kemampuan orang tua. Coba Bapak jelaskan sistem baru. Ada 4 parameter utama yang kita masukkan di situ: pendapatan orang tua, pekerjaan orang tua, kemudian listrik, dan keterangan tidak punya mobil. Jadi kalau yang tidak punya mobil itu kita penting sekali. Kalau dia dapat bidik misi punya mobil kan pasti kita. Nah, jadi keterangan itu harus dari RT RW, karena ini tolong juga banyak yang masih mempertanyakan kenapa RT RW, karena tidak mungkin lurah bisa tahu kita punya mobil atau tidak. Tapi RT itu adalah tetangga kita, dan sehingga UNTAD lebih percaya kalau surat keterangan itu walaupun tidak pakai kop. Kalau RT yang mengaku bahwa ibunya adalah seorang ibu rumah tangga itu lebih dipercaya daripada seorang lurah. Jadi bukan tidak dipercaya lurah, tapi lebih dipercaya. Jangan bahasa tidak dipercaya lurah, bukan. Tapi RT itu lebih kuat mengenal, karena dia tetangganya. Sehingga itulah yang sering kami jelaskan, karena banyak yang mempertanyakan bikin susah dan kemudian RT bisa di hari libur formatnya kita. Nah itu ada 4, tetapi kita tambah dengan data dukung KK, rumah, depan rumah, dapur, kemudian belakang dapurnya itu kita biasa tangkap, oh dia pakai kompor gas mahal atau tidak, kamarnya bagaimana, tehelnya gitu, itu yang kita tangkap dan itu dianalisis baik-baik. Yang khusus bidik misi memang lumayan berat, karena bukan cuma lulus tidak lulus. Setelah dia tidak lulus, dia masuk kategori berapa? 1 atau 2 atau 3. Jadi ada 4 kriteria yang dipasang dengan itu. Nah, format prosentasinya itu sudah ditentukan melalui pimpinan berapa dari bobot presentasi penghasilan, dan itu pakai sistem itu dibangun oleh UNTAD sendiri. Jadi sistem yang menilai. Selain ada verifikasi lapangan ya. Verifikasi lapangan, Sehingga sangat nilai akurasinya itu sangat bisa. jadi sudah sesuai dengan Permen bahwa penetapan uang kuliah tunggal itu berdasarkan daya dukung ekonomi masyarakatnya dan sistem keadilannya. Kita berusaha sampai mencari dapatkan itu. Oke, cukup. Ya, Pak. Kalau ditemukan ternyata yang bersangkutan punya kemampuan ekonomi lebih digantikan, atau Memberikan data palsu ke kita. berarti ada palsu masuk kan? Digantikan. Atau akademiknya turun, itu juga digantikan. Jadi dua-dua terpenuhi, tidak mampu dan punya kemampuan akademik yang bagus. Salah satu tidak terpenuhi, itu juga kita gantikan. Nah, data-data tentang itu sudah kita punya ya secara Tinggal diverifikasi apakah palsu atau tidak. Gitu. Dan buat perjanjian mereka Ya, ada perjanjian. Nah, untuk di semester berikutnya kan pasti ada evaluasi untuk akademiknya, Pak. Nah, itu kalau misalnya kan tadi ekonomi sama akademik. Kalau misalnya di tengah perjalanan belum lulus terus tiba-tiba ekonominya mereka meningkat, itu bagaimana? hentikan. Ada satu klausul juga, jika kemudian dalam perjalanan mereka punya kehidupan lebih sejahtera, maka itu dihentikan. Kan syarat itu harus dijaga. Tidak mampu secara ekonomi, memiliki kemampuan akademik. Oke? Oke, cukup. Cukup ya? Cukup.